Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dengan NIM 21042188. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 8 terkait dengan pengertian dan proses advokasi kebijakan. Yang pertama adalah konsep advokasi. Istilah advokasi sebenarnya dapat merujuk dalam dua pengertian. Yang pertama adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat. Yang kedua adalah perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu tujuan. Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat yang membela kliennya dalam proses peradilan atau untuk mendapatkan keadilan dan pemenangan dalam persidangan. Sedangkan pengertian kedua, advokasi lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis advokasi dalam ranah pengembangan masyarakat. Jenis advokasi dalam ranah pengembangan masyarakat yaitu advokasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Yang pertama adalah advokasi kasus. Kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang terjadi menjadi haknya. Alasannya, terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien, dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen, dan bernegosiasi atas klien individual. Kedua adalah advokat kelas. Merujuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau kelompok orang untuk menjamin terpenuhnya hak warga dalam atau menjangkau sumber. Fokus advokasi kelas adalah kesempatan mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkatan lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan. Selanjutnya adalah jenis-jenis advokasi dilihat dari legaliti normatifnya. Yang pertama adalah advokasi litigasi, yaitu advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum ke pengadilan. Advokasi ini menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama adalah legal standing, yaitu tuntutan hukum ke pengadilan yang dilakukan oleh individu atau kelompok organisasi yang kelompok tersebut bertindak untuk mewakili kepentingan publik tanpa harus didasari adanya kepentingan hukum dari tuntutan tersebut dan tanpa harus merupakan korban ataupun adanya kuasa hukum dari mereka yang menjadi korban. Yang kedua adalah class action, yaitu dilaksanakan untuk tuntutan pendata yang biasanya terkait dengan permintaan ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah orang atau kelompok tertentu. Yang kedua adalah advokasi non litigasi, yaitu advokasi yang sifatnya lebih politis. Dalam advokasi non litigasi, adanya sengketa akan bisa diselesaikan juga lewat jalur di luar persidangan atau pengadilan. Advokasi non litigasi dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa alternatif, yakni penyelesaian sengketa dengan meniadakan konflik dengan pihak yang berperkara, di dalamnya meliputi mediasi atau lobby, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Lebih fleksibel dan tidak teraturnya kegiatan dalam advokasi non litigasi justru akan menjadikan kegiatan yang dilakukan tersebut membutuhkan tenaga dan waktu yang besar. Oleh karena itu akan banyak tenaga yang terkuras dalam menjalani proses. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi pertemuan 8. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.